Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang komputer di dunia pendidikan. Nama saya Rizka Bukasim, NPM 61011238. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi. Yang pertama, komputer terbukti sangat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pada saat ini, termasuk dalam dunia pendidikan, merupakan salah satu bidang yang paling diuntungkan dengan munculnya komputer, karena komputer sangat berperan untuk membantu proses efektif pembelajaran dan berkembang dunia pendidikan. Apa saja sih manfaat komputer di dunia pendidikan? Beberapa contoh manfaat komputer dalam dunia pendidikan adalah: yang pertama, lebih mudah dan lebih luas dalam mencari informasi. Yang kedua, adanya komputer daring. Yang ketiga, minimalis pengguna buku cetak. Yang keempat, adanya beragam aplikasi pendidikan. Dan yang kelima, berikan variasi baru untuk beragam dalam kegiatan belajar. Learning adalah sebuah proses yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkan di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Inilah makanya sistem learning dengan menggunakan internet disebut juga internet enabled learning. Manfaat learning mempelajari dari mana, kapan saja. Bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau interaksi menjangkau peserta didik dalam mencangkupi yang lebih luas. Memungkinkan penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Manfaat dari dua sudut pandang bagi peserta didik. Bagi pengajar, manfaat bagi siswa. Dengan kegiatan learning dimungkinkan berkembangnya efektivitas belajar yang tinggi, artinya kita dapat mengakses bahasa-bahasa belajar setiap saat dan berulang-ulang. Manfaat bagi pembelajaran: dengan adanya kegiatan learning, manfaat yang diperoleh guru dosen antara lain adalah bahwa guru dosen instruksi dan lebih mudah melakukan perbarui materi maupun model pengajar sesuai dengan tuntunan perkembangan kalimat, menjadi juga dapat efisien mengontrol kegiatan belajar siswanya. Keuntungan e-learning: menghemat waktu proses belajar mengajar, mengurangi biaya pembelajaran, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, instruksi, peralatan buku-buku, mengaku wilayah geografi yang lebih luas, melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan kekurangan e-learning butuh usaha lebih dalam mempersiapkan materi. Pembelajaran siswa perlu selalu bermotivasi dengan orang metode pembelajaran learning memiliki 3 kunci. Yang pertama, instruksi adalah arahan tugas yang jelas. Interception adalah sarana untuk berkomunikasi siswa pengajar, siswa sumber lain. Evaluasi, adanya kritikan bagi siswa dan program. Faktor yang perlu diperhatikan: learning fokus utamanya adalah siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Siswa melakukan aktivitas learning. Selanjutnya, pro dan kontra terhadap learning. Pengertian learning mengatakan bahwa di samping daerah jangkauan kegiatan learning yang berbasis sesuai dengan ketersediaan struktur, frekuensi kontak secara langsung antar sesama siswa maupun antar siswa dengan narasumber sangat minim. Demikian juga dengan peluang siswa yang terbatas untuk
berorganisasi terhadap kritik ini lingkungan pembelajaran elektronik dan membantu membangun dengan rasa bermasyarakat di kalangan peserta didik. Sekalian mereka terpisah jauh satu sama lain. Elemen penting learning yang pertama, informasi tentang unik-unik kaitan dalam proses pembelajaran mengajar, transfer dan tujuan, sasaran, silabus, metode, dan pengajar, jadwal, akses jadwal ujian kayak daftar referensi atau bahan baca. Selanjutnya elemen penting learning yang kedua, kemudian akses sumber referensi digital, bahasa, presentasi, contohnya ujian lalu, sumber-sumber referensi untuk mengerjakan tugas, situs-situs bermanfaat, artikel dalam jurnal secara online. Elemen penting learning yang ketiga, komunikasi dalam ruangan, forum diskusi online, mailing list diskusi, papan pengumuman yang menyediakan informasi, perubahan jadwal informasi, tugas dan deadline-nya, penilaian kuis seperti penilaian kuis, tugas ujian, dan selanjutnya metode, sistem tempat belajarnya di manakah dengan menggunakan metode berorientasi dengan mengenal sistem, yaitu satu paket dengan untuk membantu pendidikan dalam membuat suatu kursus online yang berkualitas dengan mudahnya untuk membangun dari awal. Yang dimaksud adalah paket software dengan nama Moodle. Keunggulan membangun learning dengan Moodle sederhana dan kompatibel yang baik, mudah cara instasinya, serta mendukung banyak bahasa termasuk Indonesia. Tersediaannya manajemen situs untuk mengatur situs keseluruhan, mengubah dan menambahkan Moodle dan sebagainya. Tersebutnya manajemen menggunakan manajemen seperti kursus, penambahan jenis kursus, mengurangi atau mengubah kursus, model chat, model pemilihan polling, model forum. Masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya itu saja yang perlu saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.